pulang dari pesta baru makan rendang atau daging ayam. Nah, daging ayamnya kebetulan giginya berlubang, atau kejepit pada giginya. Pas sholat terasa, kemudian ditelan. Jadi kalau sholat tuh jangan kayak monyet gatal ya. Allahu Akbar, ada yang digaruk kepala, pinggang, perutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang masih diberikannya kepada kita sekalian, sehingga dengan rahmat dan karunia Allah tersebut kita masih bisa melanjutkan berbagai macam aktivitas kegiatan pada kehidupan dunia ini. Selawat beriring salam semoga tetap tercurah limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, pengikutnya, umatnya yang setia dan istiqomah mengamalkan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini termasuk umat beliau yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita pada perjumpaan yang berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Ab'adus sholati sab'atun. At-tasyahudul awwalu wa qu'uduhu wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi fihi. Ab'adus sholah, adapun ab'adnya sholat. Jadi ada ab'ad, ada ayat. Kalau ab'ad itu hampir wajib, jadi kadarnya 75% hampir wajib ab'adnya sholat. Jadi artinya dikokohkan. Kalau ayat atau ayah itu yang ringan, sunat-sunat ringan. Sunat-sunat ab'ad di dalam sholat itu sab'atun, ada 7.
Ini yang boleh diganti dengan sujud syahwi. Kalau fardu tidak bisa diganti sujud syahwi ya. Salat zuhur kurang 1 rakaat tidak bisa diganti dengan sujud syahwi, harus ditambah 1 rakaat, setelah itu baru sujud syahwi. 7 perkara atau 7 sunat ab'ad. At-tasyahudul awal pertama adalah tasyahud awal. Itu sunat ab'ad. Jadi kalau sholat maghrib 3 setelah dapat 2 rakaat duduk, itu namanya tasyahud awal. Itu hukumnya sunat ab'ad. Kalau misalnya sholat maghribnya tanpa tasyahud awal langsung 3 rakaat kemudian tasyahud akhir salam, maka berarti meninggalkan sunat ab'ad. Ini diganti dengan sujud syahwi. Wa qu'udu, dan kedua duduk pada tasyahud awal. Wassalatu ala nabi, dan ketiga membaca sholawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, pada tasyahud awal. Itu sunat ab'ad. Jadi kalau tasyahud awal itu wajibnya cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adapun membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad pada tasyahud awal itu hukumnya sunat ab'ad. Kalau lupa boleh diganti dengan sujud syahwi, tapi tidak boleh sengaja melupakannya, karena sunat ab'ad itu sunat yang hampir wajib. Misalnya setelah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus berdiri, berarti lupa baca sholawat kepada nabi pada tasyahud awal. Ini boleh diganti dengan sujud syahwi, sholatnya tidak batal. Tapi kalau pada tasyahud akhir sebelum salam ini wajib baca sholawat. Wassalatu alal ali fi tasyahudil akhir, dan membaca sholawat atas keluarga nabi pada tasyahud akhir. Itu hukumnya sunat ab'ad. Seandainya sholat tarawih misalnya mau salam baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad terus salam, itu berarti meninggalkan sunat ab'ad. Yang sempurna itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru salam. Wa kunutu, dan kelima membaca kunut. Ini sunat ab'ad. Kalau lupa kunut boleh diganti dengan sujud syahwi. Wassalatu, dan ketujuh membaca sholawat, wassalamu, dan salam ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi fi, di dalam kunut. Jadi kunut itu ditutup dengan wassallallahu ala sayyidina nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Nah, itu hukumnya sunat ab'ad. Kunutnya juga sunat ab'ad. Jadi kalau lupa misalnya baca sholawat pas kunut atau tidak kunut, maka boleh diganti dengan sujud syahwi. Jadi sujud syahwi itu gunanya adalah untuk menutup perkara-perkara sunat ab'ad di dalam sholat. Adapun sunat-sunat ayat seperti mengangkat tangan, membaca tasbih, itu tidak perlu diganti dengan sujud syahwi. Kita teruskan. Tabdulus sholatu bi arba'a asyarata khoslatan bil hadasi bi uqu'in najasati illam tulqahalan min ghairi hamlin wa kisafil aurati illam tustarhalan wa nudqi biharfaini au biharfin mufihmin hamdan
wabil muftiri hamdan wal aklil kasiri nasyan wa salasati harakatin mutawaliyatin walau syahwan wal wasbatil fahisyati wa darbatil mufritati ziyadati ruknin fi'liyin hamdan. Panjang. Tabtulus sholatu, adapun perkara yang membatalkan sholat. Ini dah sholat ya. Bi arba'a syarata, ada 14 khoslatan perkara. Jadi ada 14 perkara yang kalau kita lakukan dalam sholat, sholat kita batal. Dan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi kalau batal itu ya. Jadi banyak ini yang batalkan sholat ya. Kalau nggak hati-hati ya sholat kita itu cuma etok-etok aja, kelihatan sholat gitu. Tapi banyak perkara yang membatalkan sholat yang harus kita ketahui. Pertama, bil hadasi, sebab hadas, hadas kecil. Misalnya buang angin, nah itu sholat batal. Ya, buang anginnya cukup sekali ya, nggak harus kentut misalnya. Kadang ada juga orang udah kentut sekali diterusin, katanya harus sekali. Katanya kalau udah 3 kali baru batal sholatnya. Itu kan kentut sekali aja udah batal. Sholatnya harus diulang. Itu yang pertama. Abiungku'in najasati, dan yang kedua yang membatalkan sholat adalah kejatuhan najis. Ya. Ada cicak berak mencret misalnya, kena sarung. Ini kalau tidak cepat-cepat dikebatkan, ya, dikipaskan begitu, terbiarin aja, maka sholatnya batal. Atau kita memakai kain untuk sholat, kena najis, kita nggak tahu, tahunya setelah sholat selesai misalnya, maka sholatnya wajib diulang. Berarti tidak sah walaupun tidak tahu. Misalnya kita sholat pakai sarung, pulang dari sholat dibilangin sama istrinya, itu sholat udah kena air kencing, apa sarungnya, itu sholatnya wajib diulang karena tidak sah sholat dengan pakaian yang bernajis. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi pertama berhadas, kedua kena najis. Wang kisafil aurati, dan ketiga terbukanya aurat, itu sholat batal. Makanya kita harus tahu mana yang aurat. Aurat laki-laki, aurat perempuan, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau aurat itu terbuka di dalam sholat, ilam tustar halan, dan tidak cepat ditutup auratnya itu, maka sholatnya batal. Nah, bagaimana kalau kita tidak paham aurat terbuka, tahunya setelah sholat selesai? Ya, misalnya kain sarungnya robek pas auratnya, kelihatan auratnya nggak tahu, setelah sholat baru kita tahu, maka sholatnya wajib diulang. Karena sholat tidak sah kalau tidak menutup aurat. Kalau bolong kecil nggak apa-apa. Nah, kalau bolong kecil yang bisa dimaafkan, nah, di marfu tidak masalah. Tapi kalau robek, nah itu harus diulang. Maka sebelum sholat kain sarungnya atau pakaian sholatnya diperiksa ada bolong nggak. Nah, itu batal sholatnya. Karena apa? Walaupun kan memberi paham, menyuruh diam. Atau misalnya
baca ayatnya dikeraskan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Nah, itu tetap kalau disengaja batal sholat. Atau 2 huruf atau 1 huruf. Kalau itu disengaja mengucapkannya, maka sholatnya batal, apalagi yang panjang ya. Wabil muftiri, dan kelima makan sedikit hamdan dengan disengaja batal sholatnya. Nah, misalnya pulang dari pesta baru makan rendang atau daging ayam. Nah, daging ayamnya kebetulan giginya berlubang, nah, atau kejepit pada giginya. Pas sholat terasa, kemudian ditelan, itu sholatnya batal karena disengaja. Kecuali tidak disengaja sedikit tidak apa-apa ya. Kalau disengaja sedikit aja kok telan, sholatnya batal. Wal aklil kasiri, dan makan yang banyak, nasian walaupun lupa ya kan. Nah, sholat tarawih rakaat kedua haus minum dia ya kan. Nah, itu batal itu, walaupun dia lupa dia sedang sholat. Karena sekarang ini banyak orang sholat lupa dia sedang sholat. Pas Allahu Akbar pikirannya melayang-layang, melalang buana, nah, sampai kemana-mana, lebih-lebih yang punya banyak masalah. Nah, itu Allahu Akbar, pikirannya melayang, lupa sedang sholat terus minum, gimana? Tapi lupa, tetap batal sholat. Banyak yang batalkan sholat 14 ya. Wasalasati harokatin, dan ketujuh yang batalkan sholat bergerak 3 kali ya. Mutawaliyatin, berturut-turut, itu batal sholat. Jadi kalau sholat tuh jangan kayak monyet gatal ya. Allahu Akbar ada yang digaruk kepala, pinggang, perutnya digosok-gosok, itu batal sholatnya model begitu, nggak sah. Nah kalau misalnya kita pas sholat terus jatuh najis di sebelah kita, kita melangkah 1 langkah nggak apa-apa, 1, 2, menghindar dari najis tadi boleh ya. Atau misalnya imamnya batal terus makmumnya naik, itu nggak boleh dari 3 langkah ya, nggak boleh itu. 3 langkah ya percuma, batal. Hanya paling banyak 2 gerakan, jadi langkahnya digedein. Soalnya bergerak 3 kali dalam sholat berturut-turut, sholat batal. Jadi kalau gatal kepala sama kuping misalnya ya, kepala gatal kuping gatal, nggak boleh tangan dari sendakap ke kepala lalu kuping, itu udah 3 gerakan, batal sholatnya. Caranya gimana? Dari sendakap ke kepala, sendakap lagi ya, kemudian baru ke kuping. Jadi pakai teori caranya itu. Wasalasati harokatin mutawaliyatin walau syahwan ya, bergerak 3 kali berturut-turut walaupun lupa, itu batal sholatnya. Jadi disiasati bergeraknya. Kita teruskan. Wal wasbati, dan ke-8 al-fahisyati, melompat yang tinggi ya, sedang sholat melompat tinggi, kaget misalnya, nah itu batal sholatnya. Wadarbati, dan memukul al-muftirati, yang keras ya. Misalnya ada orang lewat di depan kita, itu kan disunahkan begini, kita sedang sholat tiba-tiba ada orang nyelonong di depan kita sholat, tangan kita disunahkan untuk gini, melarang ya, nggak boleh dipukul ya, dipukulnya cuma begini doang, jangan dipukul sampai orang jatuh, sholat batal. Nah haram hukumnya lewat di depan orang sholat, kecuali ada satir. Satir makanya sejadah itu atau jarak saf itu, nah itu udah boleh di depannya nggak masalah.
Tapi kalau pas di depan tempat dia sholat, nah itu hukumnya haram. Kalau ada orang lewat di depan kita, nah, maka kita boleh menjulurkan tangan, memberi isyarat kalau tidak boleh lewat di depan orang sholat. Kita teruskan. Ziyadati ruknin fi'lin, dan yang ke-10 menambahkan satu rukun fi'lin yang berbangsa fi'li hamdan dengan disengaja, batal ya. Nah, contoh ruku sekali tambah sekali lagi, batal itu. Nah, kalau nggak sengaja nggak batal, tapi nanti pakai sujud syahwi. Tapi kalau ditambah-tambah batal. Wa taqaddumi, dan ke-11 mendahului ala imami atas imam biruknaini dengan dua rukun fi'liyani yang berbangsa fi'li, batal. Mendahului imam dua rukun yang berbangsa fi'li, kalau bacaan tidak batal ya. Yang membatalkan itu yang berbangsa gerakan. Nah, misalnya imam belum ruku, dia ada ruku duluan. Imam baru mau ruku, dia udah berdiri, berarti dah dua rukun dia dulu, itu batal sholatnya ya. Kalau membarengi imam makruh ya. Maksudnya membarengi imam apa? Imam belum selesai Allahu Akbar, dia udah ikut, makruh itu ya. Misalnya selesaiin dulu, misalnya imam mau sujud nih, Allahu Akbar, udah akbar, baru kita ikut belakangnya, Allahu Akbar. Itu namanya mengikuti. Tapi kalau imamnya masih pertengahan perjalanan kita ada ikut, itu namanya bukan mengikut imam, berarti menyertai imam. Nah, itu hukumnya makruh. Jadi patokannya takbir imam. Kalau takbir Allahu Akbar, nah baru kita juga Allahu Akbar. Begitu pula ruku, begitu pula sujud, begitu pula salam. Nah, salam bagaimana caranya? Imam selesaikan dulu salam pertamanya, karena yang wajib yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, baru kita salam. Dengan imamnya belum selesai salam pertama, kita udah ikut salam. Nah, itu hukumnya makruh. Kalau mendahului imam batal. Wa takhallufi, dan yang ke-12 ketinggalan bima dengan dua rukun fi'li, bighairi uzrin, tanpa uzur, batal juga. Nah, ada juga orang yang sukanya itu imamnya udah ruku, dia masih berdiri aja. Mungkin dia itu masih menyelesaikan bacaannya atau yang lain. Sebenarnya kalau imam udah ruku, tidak usah selesaikan bacaannya, langsung ikut imam, karena bacaannya nanti ditanggung oleh imamnya. Ini kalau ada orang imamnya udah ruku, bahkan dah bangun dari ruku dia masih baca, berarti dia tertinggal dari imam dua rukun fi'liyah, maka sholatnya batal. Wa niyati qat'is sholati, dan yang ke-13 niat memutuskan sholat, mufarakah ya, itu batal sholat itu. Niat memutuskan tapi nggak diputus, terus saja, tapi dia ada niat putus, nah, itu sholatnya batal. Wa ta'liqi qadiha, atau menggantungkan memutuskan sholat, bisain, dengan sesuatu, batal ya. Contohnya dia sholat zuhur misalnya, mau ada tamu mau datang ya. Terus dia niat gini, kalau nanti tamu datang sholat saya batalkan, itu sholatnya udah batal ya. Jadi tidak boleh menggantungkan, memutuskan niat sholat, langsung sholatnya tadi batal. Ke-14 terakhir yang membatalkan sholat, pergi datang pikirannya
fi qad'iha, pada memutuskan sholat tadi, ragu ya, ini saya putuskan sholat atau enggak nih. Kalau misalnya sholat berjamaah ya, mau mufarakah atau ikut imam ini ya, mungkin karena dirasa imamnya nggak pas jadi imam ya, mungkin bacaannya belepotan atau bagaimana, atau imamnya tadi dari orang fasik ya, orang yang maksiat terang-terangan. Orang fasik itu orang maksiat terang-terangan. Kalau yang maksiat sembunyi-sembunyi itu urusannya. Jadi orang yang berani terang-terangan melakukan maksiat itu masuk orang fasik. Orang fasik tidak sah jadi imam. Lalu kita jadi makmum misalnya, kebetulan kita tahu kelakuannya imam itu, perbuatan fasiknya kita tahu, maka kita yang tahu nggak sah bermakmum kepada orang fasik. Lalu timbul di hati ingin mufarakah, tapi nggak jadi ya, itu sholat batal ya, model begitu, ragu-ragu ya. Nah, itulah 14 perkara yang membuat sholat batal. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Kalau yang itu kan dia katanya kalau sholat tuh ada ular lewat, bisa dimatiin dulu sampai sholatnya nggak batal gimana? Ada ular lewat, dia sholatnya di hutan berarti. Berarti sholatnya di hutan. Ya kalau ada ular lewat berarti kan sholatnya di hutan ya. Jadi kalau ada ular lewat, lihat potensinya, kalau membahayakan ya kan, sholat itu bukan dibatalkan tapi diberhentikan sementara, nanti ularnya ada lewat lanjut lagi. Atau ularnya diketok dulu kepalanya, dan diketok, ularnya kelepek-kelepek, sholat lanjutkan. Jadi yang boleh memutus sholat tadi yang 14 tadi itu. 14 itu kalau terjadi sholat wajib dihentikan dan diulang lagi sholatnya. Kalau ular lewat, kebakaran ya kan, dan seterusnya, itu hanya boleh diputus sementara. Kalau memang betul-betul bukan niat membatalkan sholat, enggak. Begitu sholat dan ularnya kepalanya, sholat dilanjutkan. Tadi sampai di mana gitu. Itu nanti ada insya Allah bahasanya itu. Ada lagi? Kalau yang gantiin imam itu menerusin bacaan imam itu gimana? Ya, kalau imamnya batal, maka imamnya mundur. Kemudian yang belakang imam maju. Cuma majunya nggak boleh lebih dari 2 langkah. Ya. Jadi langkahnya misalnya maju dikit aja. Nggak harus ke depan mengganti posisi imam, nggak. Maju sedikit. Ya, karena bergerak 3 kali berturut-turut sholat batal. Jadi imam kentut misalnya, ya kan? Imamnya langsung keluar aja. Imamnya keluar dari barisan, yang belakang imam maju. Nah, kalau yang di belakang imam ini nggak ngerti, ya sholat sendiri-sendiri jatuhnya. Nggak perlu juga nerusin imam. Walaupun itu ayat. Iya. Kalau hafal, kalau nggak hafal ganti ayat. Gantilah. Nah, imamnya ayatnya panjang-panjang ya kan, hafiz Quran, baca tengah-tengah Quran, gimana kita menerusinya? Ya ganti kulhu atau apa. Nah. Lagi? Ya walaupun yang ngaji 3.000 orang, tapi ya kalau ada pertanyaan dijawab. Masalah yang membatalkan sholat ya. Jadi kalau kita nggak tahu yang sholat itu batal, maka sholat itu tidak sah hukumnya. Jadi orang nggak paham dengan orang lupa itu lebih berbahaya orang nggak paham. Contoh, kalau kita mau berjalan jauh, kita ngidupin kompor di rumah, kita paham bahaya, meninggalkan kompor hidup kalau kita berpergian jauh itu bahaya. Nah, kita mau ke Jakarta misalnya, sampai di Keranji kita ingat, waduh kompor belum dimatikan. Kita tahu nih bahaya kompor hidup kalau ditinggal, kita pulang lagi, terus kita matikan kalau kompornya belum keburu meledak.
Tapi kalau nggak tahu repot, dia santai siul-siul aja ke Jakarta, kompornya hidup di rumah. Dia nggak tahu bahayanya kompor hidup ditinggal. Akhirnya apa? Kompornya meledak, rumahnya terbakar. Bukan hanya rumahnya yang terbakar, rumah yang ada di sekitar rumahnya juga ikut terbakar. Jadi membahayakan sekali. Kalau nggak tahu itu membahayakan sekali. Apalagi kalau nggak tahu, memberanikan diri untuk tampil di bidang yang nggak tahu, itu bikin bahaya. Di samping dia merusak dirinya sendiri, dia juga merusak orang lain. Jadi kalau kita nggak paham, nggak ngerti, cukuplah kita aja yang masuk neraka. Jangan ngajak-ngajak yang lain. Bahaya itu.